Skenario Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas 3 Bab 4 Semester Genap. Ayo mengenal Pancasila. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Gede Harta Desa Putra dengan NIM 241103168 kelas B semester 4 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan skenario pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan materi Ayo Mengenal Pancasila untuk siswa kelas 3 sekolah dasar fase B semester genap dengan alokasi waktu 1 kali pertemuan, yaitu 2 kali 35 menit. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah Problem Based Learning atau PBL, yang dikombinasikan dengan metode seperti tanya jawab, diskusi, demonstrasi, presentasi, dan role playing. Nah, pada latar belakang seperti yang kita ketahui bersama, Pancasila kan merupakan dasar negara sekaligus pedoman kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu sangat penting untuk ditanamkan sejak dini, terutama pada siswa sekolah dasar. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut anak-anak sedang berada pada tahap pembentukan karakter mereka. Jadi mereka mulai belajar bagaimana caranya bersikap, kemudian bagaimana sih caranya berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana memahami lingkungan di sekitar mereka. Namun hal yang sangat disayangkan sekali dalam kenyataannya, pembelajaran Pancasila di sekolah dasar itu masih seringkali hanya bersifat teori saja. Siswa hanya diminta menghafal sila-sila Pancasila tanpa benar-benar memahami maknanya. Nah, dari hal tersebut, maka mengakibatkan mereka itu sulit untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, dari permasalahan inilah diperlukan sesuatu pendekatan pembelajaran yang lebih aktif, kemudian lebih kontekstual, dan melibatkan siswa itu secara langsung. Oleh karena itu, di sini saya memilih menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL yang dikombinasikan dengan beberapa metode pembelajaran seperti tanya jawab, kemudian diskusi, demonstrasi, presentasi, dan role play. Jadi alasan saya memilih model pembelajaran yaitu Problem Based Learning atau PBL itu adalah karena model ini sangat cocok untuk materi Pancasila yang membutuhkan penerapan dalam kehidupan nyata. Dengan PBL itu siswa tidak hanya belajar secara teori saja, tapi juga belajar bagaimana sih menyelesaikan masalah dengan baik dan benar berdasarkan dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Jadi, model ini memungkinkan siswa belajar melalui masalah nyata yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari, sehingga pembelajaran itu akan jauh lebih bermakna. Nah, selain menggunakan model PBL, saya juga memadukannya dengan beberapa metode pembelajaran seperti tanya jawab, kemudian diskusi, demonstrasi, presentasi, dan role play. Jadi, metode tanya jawab ini digunakan untuk menggali pengetahuan awal siswa dan merangsang rasa ingin tahu mereka seperti itu. Kemudian metode diskusi digunakan agar siswa dapat bekerja sama dan bertukar pendapat. Nah, kemudian demonstrasi saya gunakan yaitu untuk membantu siswa memahami contoh konkret. Sementara presentasi itu kan melatih keberanian mereka di depan untuk menyampaikan ide atau gagasannya. Lalu kemudian role play atau bermain peran itu digunakan agar siswa itu bisa langsung merasakan bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam situasi tertentu yang bertujuan agar siswa mendapatkan pengalamannya itu secara langsung. Artinya mereka langsung untuk terjun dalam bermain peran. Nah, pada bagian capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini adalah siswa tidak hanya memahami apa itu Pancasila, tetapi juga mampu menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, siswa juga diharapkan dapat menentukan solusi dari permasalahan tersebut, serta menunjukkan sikap seperti gotong royong, kemudian tanggung jawab,
dan percaya diri selama proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai tentang tujuan pembelajaran. Nah, ini secara lebih spesifik, siswa itu diharapkan untuk mampu menyebutkan 5 sila Pancasila dengan benar. Kemudian, siswa itu juga dituntut untuk memahami makna dari setiap sila tersebut. Tidak hanya itu, siswa juga dilatih untuk mengidentifikasi masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari mereka, lalu menganalisis perilaku yang sesuai maupun tidak sesuai dengan nilai Pancasila, serta mampu menentukan solusi dan menyajikannya melalui presentasi, role play, maupun berdialog sederhana. Kemudian untuk indikator pembelajaran, ini merupakan tanda bahwa siswa sudah mencapai tujuan yang diharapkan. Di antaranya yaitu siswa mampu menyebutkan 5 sila Pancasila, serta memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kemudian mengidentifikasi masalah dari video yang ditayangkan, lalu menganalisis keterkaitan perilaku dengan nilai Pancasila, serta siswa itu mampu menyajikan hasil diskusi melalui presentasi, bermain peran, maupun berdialog sederhana. Untuk media pembelajaran, di sini saya menggunakan video animasi yang berisi permasalahan terkait nilai-nilai Pancasila. Jadi video ini tidak hanya menampilkan materi saja, tetapi lebih ke cerita yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari. Jadi isi video tersebut yaitu menceritakan sekelompok anak yang sedang melakukan kegiatan bersama di sekolah, misalnya seperti belajar di kelas dan kerja kelompok. Nah, namun di dalam kegiatan itu muncul beberapa permasalahan. Misalnya ada siswa yang tidak mau ikut berdoa atau sembahyang sebelum belajar, ada yang mengejek temannya, ada juga yang tidak mau bekerja sama saat kerja kelompok. Selain itu ada yang memaksakan pendapat saat diskusi, bahkan ada yang bersikap tidak adil kepada temannya. Nah, dari berbagai kejadian tersebut, siswa tidak langsung diberikan jawaban. Nah, justru disinilah letak pembelajaran yang sebenarnya. Jadi siswa diajak untuk berpikir dan menganalisis. Kira-kira ada masalah apa sih akar dari permasalahan tersebut? Kemudian sikap mana yang benar dan sikap mana yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Kemudian siswa diminta untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut, misalnya bagaimana cara menghargai teman, bagaimana cara bekerja sama dengan baik, bagaimana bermusyawarah tanpa memaksakan pendapat, dan bagaimana bersikap adil gitu. Jadi dalam satu video itu sudah mencakup berbagai contoh masalah sekaligus melatih siswa untuk menemukan solusi berdasarkan nilai-nilai dari Pancasila. Nah, dengan konsep yang seperti ini gitu ya, siswa tidak hanya belajar tentang teori saja, tapi mereka langsung melihat contoh nyata yang sering mereka temui di kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini akan membuat mereka jauh lebih mudah untuk memahami materi, kemudian lebih cepat menangkap maksud dari pembelajaran yang sebenarnya, dan juga lebih aktif saat berdiskusi karena mereka itu merasa situasinya itu dekat dengan pengalaman mereka sehari-hari. Nah, selain itu penggunaan video animasi juga membuat suasana pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan, terutama untuk siswa sekolah dasar yang cenderung lebih suka belajar melalui visual dan cerita. Nah, untuk mendukung penggunaan media tersebut, alat yang digunakan yaitu seperti laptop, kemudian LCD proyektor dan speaker agar siswa dapat ditampilkan dengan jelas dan suara yang didengar itu bisa didengar baik oleh siswa. Sedangkan untuk sumber belajar yang saya gunakan yaitu berasal dari buku guru dan buku siswa pendidikan Pancasila sebagai acuan utama. Buku tersebut digunakan untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan itu tetap sesuai dengan kurikulum yang berlaku, sehingga pembelajaran itu tidak hanya menarik, tapi juga dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pada kegiatan pendahuluan, guru memulai pembelajaran dengan menyapa siswa dengan ramah,
kemudian memberikan salam dan mengajak siswa untuk berdoa bersama. Nah, hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana tertib dan juga menanamkan nilai religius sejak awal pembelajaran. Nah, setelah itu guru menanyakan kabar siswa secara santai. Misalnya dengan pertanyaan sederhana seperti, "Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak?" gitu. Agar suasana itu menjadi lebih seperti lebih akrab dan siswa itu merasa nyaman. Kemudian selanjutnya untuk membangun semangat belajar siswa itu diajak menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Nah, kegiatan ini tidak hanya membuat suasana itu lebih hidup, tetapi juga membantu siswa untuk mengingat kembali nilai-nilai Pancasila secara tidak langsung. Nah, selanjutnya guru melakukan presensi sebentar. Setelah melakukan presensi, guru memberikan sebuah ice breaking sederhana berupa tepuk semangat agar siswa lebih fokus dan tidak tegang, sehingga suasana kelas itu menjadi lebih aktif dan tentunya lebih menyenangkan. Setelah suasananya mulai kondusif, dan siswa sudah siap untuk belajar, kemudian guru baru masuk ke tahap apersepsi. Nah, pada tahap ini guru memberikan beberapa pertanyaan pematik seperti apa itu Pancasila dan bagaimana sih cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun di rumah. Nah, pertanyaan itu diberikan untuk menggali pengetahuan awal siswa sekaligus menghubungkan pengalaman mereka sehari-hari. Nah, dengan materi yang akan dipelajari, selain itu, melalui pertanyaan tersebut, siswa diajak untuk memulai untuk berpikir dan mengingat kembali apa yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Dengan begitu, pembelajaran tidak dimulai dengan nol, tapi dari pengalaman yang sudah dimiliki siswa. Hal ini sangat penting agar siswa lebih mudah memahami materi yang akan disampaikan selanjutnya dan lebih siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, pada tahap pertama yaitu orientasi pada masalah. Jadi, guru menayangkan sebuah video animasi yang berisi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Saat video diputar, siswa itu diminta untuk agar memperhatikannya dengan baik, agar mereka bisa memahami alur cerita dari permasalahan yang terjadi. Nah, setelah siswa selesai menonton, guru kemudian memberikan beberapa pertanyaan pematik seperti apa sih yang terjadi dari video tersebut dan mengapa masalah itu bisa terjadi. Dari pertanyaan ini, siswa mulai diajak untuk berpikir, mengamati, dan mencoba memahami inti permasalahan yang ada. Nah, siswa juga didorong untuk aktif menjawab secara lisan, sehingga suasana kelas menjadi lebih interaktif. Kemudian, guru menuliskan berbagai jawaban di papan tulis. Hal ini bertujuan agar semua pendapat siswa dapat terlihat dan siswa itu merasa dihargai, sekaligus membantu siswa lain memahami berbagai sudut pandang yang ada. Nah, setelah itu, guru baru memberikan penjelasan singkat mengenai tentang pengertian sila-sila Pancasila dan mengaitkannya dari permasalahan yang muncul di video tadi. Nah, tahap ini menjadi penguatan awal agar siswa memiliki dasar sebelum masuk ke kegiatan berikutnya. Kemudian selanjutnya masuk ke tahap kedua, yaitu mengordinasikan siswa. Nah, pada tahap ini guru membagi siswa ke dalam 5 kelompok, di mana setiap kelompok mendapatkan fokus pada satu sila Pancasila. Pembagian ini bertujuan agar setiap kelompok dapat lebih fokus dalam mendalami satu nilai tertentu. Nah, setelah kelompok terbentuk, guru menjelaskan tugas yang harus dilakukan oleh masing-masing kelompok, yaitu mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam video. Kemudian menentukan mana perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta mencari solusi yang tepat berdasarkan nilai tersebut. Kemudian guru juga menyampaikan bahwa hasil diskusi nantinya akan ditampilkan secara kreatif sesuai dengan keinginan siswa, bisa melalui role play,
presentasi, maupun berdialog sederhana. Dengan cara ini, siswa akan menjadi lebih termotivasi karena mereka tidak hanya berdiskusi, tetapi juga akan tampil di depan kelas. Selanjutnya, tahap ketiga adalah membimbing penyelidikan kelompok. Nah, pada tahap ini, siswa mulai berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Mereka saling bertukar pendapat, kemudian mengungkapkan ide, dan mencoba menemukan solusi yang terbaik dari masalah yang ada. Nah, di sini guru itu tidak boleh hanya diam saja, tapi guru itu harus berkeliling untuk membantu jalannya diskusi. Guru juga harus memberikan pertanyaan pancingan seperti, menurut kalian, apa sih solusi yang baik dan solusi yang tepat? Atau bagaimana sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila? Hal ini bertujuan agar siswa itu tetap fokus dan tidak keluar dari topik pembahasan. Nah, setelah diskusi selesai, siswa mulai menyiapkan hasilnya dalam bentuk presentasi, kemudian role play atau dialog sederhana sesuai dengan kesepakatan kelompoknya masing-masing. Nah, selanjutnya pada tahap yang keempat yaitu tahap mengembangkan dan menyajikan hasil. Jadi setiap kelompok itu diberikan kesempatan untuk menampilkan hasil diskusi yang menarik mereka di depan kelas gitu. Jadi pada tahap ini siswa belajar untuk berani berbicara, kemudian menyampaikan pendapat dan bekerja sama dalam menyampaikan hasil kelompok mereka. Sementara itu, kelompok lain tidak hanya menonton tetapi juga diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau pendapat secara sederhana. Nah, hal ini bertujuan agar seluruh siswa itu tetap aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, untuk yang terakhir atau tahap terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi. Jadi, setelah semua kelompok selesai tampil, guru itu wajib memberikan apresiasi atas usaha siswa, kemudian memberikan penguatan terhadap materi yang telah dipelajari. Nah, jika terdapat pemahaman yang kurang tepat yang dipresentasikan siswa tadi, kita sebagai guru akan meluruskan dengan cara yang mudah dipahami siswa. Jadi pada tahap ini juga siswa dipersilakan untuk kembali duduk ke tempatnya masing-masing, lalu guru akan membantu menyimpulkan pembelajaran secara singkat agar siswa itu benar-benar memahami apa sih inti dari kegiatan yang sudah dilakukan tadi, seperti itu. Nah, setelah kegiatan inti selesai, pembelajaran dilanjutkan ke tahap penutup. Pada tahap ini, guru kembali memberikan ice breaking sederhana seperti misalnya tepuk semangat. Hal ini bertujuan agar suasana kelas itu tetap menyenangkan dan siswa tidak merasa lelah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran yang cukup aktif. Selanjutnya, guru memberikan sebuah refleksi pembelajaran dengan mengajak siswa untuk mengingat kembali apa sih yang mereka pelajari tadi. Jadi, guru bisa memberikan pertanyaan sederhana seperti apa sih yang kalian pelajari tadi, atau nilai Pancasila apa sih yang sudah kita bahas tadi. Seperti itu. Hal ini bertujuan agar siswa itu benar-benar memahami inti pembelajaran dan mampu menyimpulkan dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Lalu setelah itu, guru menyampaikan sebuah pesan secara singkat mengenai tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya, sehingga siswa memiliki bekal dan gambaran dan lebih siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya. Nah, sebagai penutup, guru mengajak siswa untuk menyanyikan sebuah lagu agar suasana kelas tetap hangat dan menyenangkan. Kemudian menutup pembelajaran dengan doa bersama. Nah, dengan penutup seperti ini diharapkan siswa meninggalkan kelas dengan perasaan yang senang sekaligus membawa pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, sebagai kesimpulan, pembelajaran pendidikan Pancasila di sekolah itu tidak cukup hanya berfokus pada aspek pengetahuan saja, seperti menghafal sila-sila atau memahami teorinya saja. Lebih dari itu, pembelajaran harus mampu menanamkan sebuah nilai-nilai Pancasila ke dalam sikap dan perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Karena pada dasarnya tujuan utama dari pembelajaran Pancasila adalah membentuk karakter siswa agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
seperti saling menghargai, kemudian tanggung jawab, mampu bekerja sama, dan memiliki rasa kepedulian terhadap sesama. Nah, melalui penerapan model Problem Based Learning atau PBL, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa tidak hanya menerima informasi saja, tapi mereka juga ikut terlibat langsung dalam proses belajar. Jadi mereka diajak untuk melihat permasalahan yang nyata, kemudian disuruh untuk berpikir kritis, kemudian untuk berdiskusi dan mencari solusi. Itu yang paling penting, itu berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Proses ini membuat siswa lebih aktif dan tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi juga menjadi bagian dari pembelajaran itu sendiri. Nah, selain itu, penggabungan berbagai metode seperti tanya jawab, kemudian diskusi, demonstrasi, presentasi, role play juga memberikan pengalaman belajar yang lebih beragam gitu. Jadi siswa tidak hanya merasa bosan karena pembelajaran tidak monoton, melainkan lebih hidup dan menyenangkan tentunya bagi mereka. Nah, mereka bisa belajar sambil berinteraksi, kemudian berpendapat, bahkan bermain peran yang secara tidak langsung itu membantu mereka untuk memahami materi yang lebih mendalam. Nah, dengan pembelajaran seperti ini diharapkan siswa tidak hanya memahami konsep Pancasila saja, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah mereka sendiri. Jadi, pembelajaran itu memang benar-benar memberikan dampak nyata bagi perkembangan karakter siswa tersebut. Nah, selanjutnya untuk saran, guru itu diharapkan dapat lebih kreatif lagi dalam merancang sebuah pembelajaran, terutama dalam memilih media yang digunakan, misalnya seperti media video animasi atau contoh-contoh yang dekat lah dengan kehidupan siswa, karena itu sangat membantu mereka dalam menguatkan pemahaman mereka sendiri. Jadi pembelajaran yang menarik akan membuat siswa itu lebih fokus dan lebih mudah menangkap materi yang disampaikan. Nah, selain itu, peran guru sebagai pembimbing itu juga sangat penting sekali, di mana guru tidak hanya memberikan sebuah materi, tetapi juga perlu mendampingi selama proses pembelajaran siswa itu berlangsung, terutama saat diskusi berlangsung. Bimbingan ini diperlukan agar siswa tetap berada pada jalur yang benar dan dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian pengelolaan waktu juga menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan. Jadi setiap pembelajaran itu harus berjalan dengan seimbang, sehingga semua kegiatan mulai dari diskusi hingga presentasi dapat terlaksana dengan baik tanpa terburu-buru. Jadi guru itu sangat perlu untuk memanajemen waktu dengan baik. Nah, dengan begitu siswa itu bisa mendapatkan pengalaman belajar yang maksimal meskipun waktunya itu hanya sedikit. Nah, terakhir, guru juga perlu melakukan refleksi setelah pembelajaran selesai. Refleksi ini penting untuk mengetahui apa saja yang sudah berjalan dengan baik dan apa saja yang masih perlu diperbaiki. Dengan adanya refleksi untuk diri kita sendiri sebagai guru, pembelajaran kedepannya bisa menjadi lebih efektif, kemudian lebih menarik, dan tentunya lebih sesuai lah dengan kebutuhan siswa.